Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi semua di rumah. Saya harap Anda semua baik, dalam keadaan baik dan tetap semangat beraktivitas sehari-hari. Kembali lagi bersama saya Ika di podcast One Day One Innovations. Hari ini kita telah kedatangan salah satu inovator dari Sumatera Selatan juga, yaitu Bapak Hanardono. Selamat datang Bapak di Ibu. studio kami. Ya. Pak Hanardono ini salah satu contoh inovator kita yang tidak pernah lelah untuk berpikir kreatif untuk menghasilkan sebuah inovasi ya Pak ya. Jadi kami sudah mengenal Pak Hanardono ini terus melakukan inovasi-inovasi setiap kalinya, dan kali ini inovasi yang akan kita bahas adalah media filter dari plastik bekas ya, dalam sistem teknologi pengelolaan air limbah domestik. Dalam hal ini yaitu domestik rumah tangga ya. Rumah tangga. Bisa kita lihat di sini sudah ada barang-barang yang ditampilkan oleh Pak Hanardono. Panggilannya apa nih Pak? Dono sampah, Bu. Dono sampah. Dono sampah ya. Jadi panggilannya Dono sampah karena hobinya pengelolaan limbah sampah Pak. Satu, mengelola limbah sampah, tapi di dalam satu kalimat sampah itu kan Bu, ada satu filosofi menurut pendapat saya, yaitu kependekan dari SAMPAH atau semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Amin. Nah itu salah satu contoh orang kreatif yang dari kata-kata sampah pun bisa jadi suatu filosofi yang sangat baik sekali. Amin. Ya Pak ya. Amin. Nah sebelum kita lebih lanjut membahas barang-barang yang ada di depan kita, Pak Hanardono ini apa kerja sehari-harinya, apa Pak aktivitasnya? Kalau aktivitas sehari-hari ya pekerja sosial Bu, dan kebetulan saya juga tukang sampah yang kesehariannya juga membantu masyarakat bagaimana mengolah sampah itu secara benar. Secara benar. Iya. Terkait juga limbah domestik yang selama ini kan dibuang begitu saja dan mencemari air tanah ataupun tanah. Jadi metodenya bagaimana supaya ini bisa tidak terserap tanah, tapi ada satu media yang selama ini kita pergunakan dengan satu teknologi pabrikan. Kenapa tidak kita buat dengan sistem konvensional, dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Ini melibatkan masyarakat juga. Betul, ya? Betul. Oh gitu. Jadi dalam hal ini inovasi yang diperkenalkan oleh Pak Hanardono ini yaitu media filter. Ya, betul. Dalam hal ini mohon maaf itu kita pakai limbah domestik yaitu tinja. Bisa dijelaskan motivasinya apa dulu Pak? Motivasinya karena saya prihatin dengan lingkungan kita, Bu. Prihatinnya seperti ini, kebanyakan hampir seluruh, bahkan bukan Indonesia saja, dunia itu rata-rata untuk satu septic tank ataupun tempat pembuangan tinja itu semuanya dengan sistem resapan. Dan dengan sistem resapan itu kan akan mempengaruhi kualitas air tanah, terus pencemari tanah, dan bakteri yang dikeluarkan dari tinja itu ada bakteri yang berbahaya, dan kalau tidak diolah itu akan berakibat yaitu tadi penurunan kualitas air tanah ya. Betul, Bu. Oh, jadi karena kadang-kadang di rumah-rumah kita ini pengelolaan air limbah dari septic tank dengan sumur ataupun berdekatan sehingga itu akan mengurangi kualitas ataupun bisa air tercemar gitu ya, tercemar terutama di desa-desa ya Pak yang masih menggunakan air sumur lah, Ibu, jadi air sumur. Nah, ini bisa dijelaskan cara kerjanya kayak apa Pak? Karena saya lihat di sini ada berkas air mineral ya. Iya. Bekas botol air mineral, kemudian di sini ada cairan ya. Itu bisa dijelaskan gimana prosesnya Pak? Nah, jadi proses pembuatan penyaringan media filter ini adalah di fungsi pertengahan tinja dikelola. Dan awal pertama tinja itu ada inlet masuk, nanti tinja itu akan turun. Nah, setelah itu nanti ada filter ini yang kita pasang, kita pasang gantung ya. Dan di dalam filter itu nanti kita kasih bakteri, Bu. Nah, bakteri itulah yang akan membunuh bakteri E. coli yang bisa berakibat diare, muntaber dan lain sebagainya. Itu yang kita hindari. Yang kita hindari itu. Nah, setelah masuk ke dalam filter yang kita isi dengan bakteri dari plastik bekas ini, karena di dalam, kenapa kita buat seperti lubang-lubang seperti ini? Maaf Ibu. Ya. Lubang. Ya. Kenapa kita buat rongga-rongga seperti ini? Karena itu ada rongganya. Ya. Jadi ini ada rongga-rongga kan Bu ya. Ini ada nih. Fungsi dari filter ini adalah bakteri akan tinggal di dalam
di dalam filter ini, dan dia begitu ada air atau air tinja yang masuk, itu dia akan dibunuh dulu bakterinya. Karena adanya dimasukkan bakteri. Iya, bakteri pembunuh untuk membunuh E. coli tadi, gitu. bakteri E. coli. Nah, setelah itu nanti akan ada saringan. Nah, cairan yang keluar nanti akan menghasilkan cairannya seperti ini. Nah, dan dari air tinja itu sendiri, kalau sudah tersaring melalui proses penyaringan dan proses akhir, ada penyaringan yang terakhir nanti Bu. Ini dia tidak lagi mengeluarkan aroma bau. Oh gitu. Biasanya, iya. Jadi posisinya sudah tidak dapat mencemari tanah dan air di sekitar gitu ya? Iya, itu pertama. Yang kedua, air daripada ini bisa juga cairan daripada yang keluar dari septic tank itu bisa dijadikan sebagai pupuk cair. Oh, pupuk cair. Pupuk cair ataupun juga bisa dijadikan tempat budidaya ikan. Oh, gitu. Karena di sana bisa hidup plankton. Jadi plankton itu dia hidup bisa sebagai bahan pakan ikan yang akan kita budidayakan tersebut. Oh gitu. Jadi selain memang tidak mencemari tanah atau air pun sekitar sana, juga bisa digunakan sebagai pupuk cair dan media budidaya ikan. Budidaya ikan. Nah, ini terpikirnya kemarin gimana Pak? Berapa lama nih percobaan filter dari botol bekas ini sampai bisa tahu bahwa oh ini aman nih? Apa sudah ada tes labnya atau gimana gitu? Nah, kalau untuk percobaan itu sebetulnya teknologi yang sudah ada, tapi saya inovasikan. Jadi selama ini teknologi ini mempergunakan produk pabrikan, filter-filter yang produk pabrikan yang selama ini ya mohon maaf masyarakat umum kalau umpama bangun harganya lumayan mahal. Nah, sekarang dengan inovasi yang saya buat ini masyarakat bisa buat dan itu bisa menghasilkan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut yang selama ini kalau memproduksi ya? Iya, memproduksi. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu itu yang selama ini kalau jual botol plastik ini harga cuma 2.000, 1.000 rupiah. Nah, dengan adanya teknologi metode inovasi yang saya buat ini, ibu-ibu bisa jual harga 1 kilo media yang sudah terbentuk seperti ini, media filter ini, itu kita bisa beli dengan harga 20.000 per kilo. 20.000 per kilonya, tapi sudah dalam posisi seperti ini. Nggak harus dibentuk, tapi sudah seperti ini. Dipotong gitu ya, udah diisi seperti ini. Ya. Tapi dibentuk belum. Belum. Gitu. Nanti waktu pembentukan kita di TPS yang kita bangun melalui program Kementerian PUPR itu tadi. Oh, seperti itu. Ya. Jadi memang selain inovasi yang dihasilkan Pak Dono ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, juga pemberdayaan masyarakat di sekitar mana di lokasinya di mana nih? Lokasinya banyak Bu. Seperti salah satu contohnya Kabupaten Pali yang sudah mandiri. Terus yang di Prabu Mulih juga. Oh, ini sudah ada nih. Prabu Mulih sudah ada. Terus ada yang di Banyu Asin juga ada yang kebetulan yang nanti jam 2 kita akan ada peresmian TPS 3R namanya melalui program Kementerian PUPR, tempat pengolahan sampah reuse dan recycle, tapi dia terpadu Bu. Jadi dia memberdayakan masyarakat bagaimana ngolah sampahnya, masyarakat dapat uang, hasilnya produk itu bisa bisa bersinergi dengan program sanitasi dari Kementerian PUPR. Oke, menarik sekali ya sahabat inovasi di rumah. Ini saya belum terbayang nih. Tadinya tuh kok bisa air botol mineral ini bisa dijadikan sebuah media filter bahkan untuk limbah domestik yang di septic tank gitu ya. Jadi ini setelah dipasang seperti ini, dibentuk seperti ini, kita jual ke masyarakat atau kita bantu ke masyarakat saat ini, Pak? Kalau saat ini gini Bu, karena selain dari program Kementerian PUPR, kita juga bersinergi dengan program yang namanya dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu Bank Sampah. Oh, Bank Sampah. Ya, jadi masyarakat yang belum ada TPS, tempat pengolahan sampah atau manajemen tempat penjualan, mereka bisa masuk ke bank sampah dan nanti kita bisa dibeli dari bank-bank sampah tersebut. Oh, dan itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Di beberapa kabupaten di beberapa kabupaten kota. Ya, salah satunya kayak gitu. Kabupaten Pali, kebetulan kemarin sempat juga kita diwawancara dari TVRI bahwa memang kita real, bukan istilahnya direkayasa seperti apa ya, masyarakat mau datang monggo store, kita bayar. Jadi senang juga dia kan dapat hasil yang lebih tinggi nilai jual botol mineralnya gitu dan terpakai ya. Jadi selama ini mungkin didaur ulang untuk apa kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu Bu. Tetapi sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum gitu ya. Betul. Terus yang
pemulung sampah itu sudah bisa lebih bermanfaat. Hasilnya juga lebih ekonomisnya ekonomi naik gitu. ya. Oh gitu. Berapa lama Pak proses dari Bapak punya ide yang berarti replikasi ya? Kita pengembangan dari teknologi yang sudah ada, terus Pak Dono mengembangkan dengan botol mineral ini. Itu berapa lama proses dari mulai tercetus ide sampai kita bikin inovasi? Kalau tercetus ide pengolahan sampah itu kita mulai bersama teman-teman, bersama tim itu dari 2008 sebetulnya. 2008. Udah 2008. lama ya? Ya, udah lama Bu. Iya, Alhamdulillah sampai sekarang pengolahan sampah itu masih terus berjalan walaupun saya sudah beberapa titik saya bangun itu terus beroperasi dan penghasilan buat teman-teman itu sudah lumayan. Oh gitu. Ya, artinya teman-teman yang memproduksi atau yang mempelopori? Baik yang mempelopori ataupun yang masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Gitu. Ya, jadi selama ini kan masyarakat yang berpikirnya wah sampah itu mau bayar lah segala macam. Ternyata mereka sudah, oh iya ternyata sampah dibayar sekarang. Oh gitu. Nah, jadi masyarakat sudah mulai ternyata sampah itu bukan masalah, tapi suatu berkah. Dan insya Allah kalau memang dikerjakan secara benar membawa hasil rupiah. Hasil rupiah gitu. Betul. Ya. Waduh, ini bagus sekali ya sahabat inovasi di rumah. Apa sudah ada Pak? Pengembangan untuk air ini untuk budidaya ikannya sudah pernah dibuat belum di mana gitu? Oh kalau untuk budidayanya sendiri sebetulnya di TPS 3R kita itu sudah ada. Oh jadi langsung diaplikasikan di TPS 3R kita itu. Di bak-bak kolam-kolam. Ikan apa tuh? Gurami dan patin. Oh hidup? Hidup Bu. Oh jadi udah pernah panen? Sudah panen. Oh gitu. Beberapa kali terakhir sebetulnya 3 bulan terakhir ini kita nggak bisa panen karena kemarin itu ada apa namanya? Dinding bocor. Kolamnya itu bocor. Oh gitu. Ya. Jadi kekurangannya. Tetapi tadi saya sempat dengar juga dari Pak Dono ini hasil airnya ini nanti semakin lama semakin jernih ya. Iya. Jadi ini kebetulan yang dibawa sudah hampir jernih, tapi sudah hampir jernih. Tapi saya lihat kayak ada jentik-jentik yang memang rupanya bisa hidup. Bisa hidup di sana. Jadi dia tidak tercemar. Kalau makhluk hidup bisa hidup berarti ya nggak ada pengaruh yang lain ya. Nggak ada pencemaran gitu ya. Nah sudah ada pernah diproses nggak di laboratorium tentang hasil filternya? Kalau hasil filternya kita cukup pakai ikan aja? Kalau ikan hidup ya berarti nggak mencemari gitu? Ya karena saya belajarnya otodidak Bu ya. Jadi otodidak kalau untuk masalah tentang ilmiahnya saya nggak begitu mengerti, tapi logika saya begitu air itu dimasukin ikan bisa hidup dan bisa besar, artinya air itu bagus. Betul. Dan ada untuk pengukuran pH air juga ternyata pH-nya juga stabil. Nah seperti itu. Nah untuk tes uji labnya sendiri itu sebenarnya dari Kementerian PU itu sudah punya Bu. Sudah punya. Jadi dari Kementerian PUPR punya program sanitasi IPAL komunal ataupun tangki septik. Itu hasil limbah yang keluar itu biasanya dari rumah atau desa-desa yang sudah dibangun itu biasanya sudah ada hasil uji labnya. Dan memang tidak mencemari dan tidak menimbulkan bau, hanya saja proses waktu tinja masuk. Nah setelah tinja masuk dalam proses kedua penyaringan, tinja itu sudah tidak berbau. Tidak berbau lagi ya. Jadi selain mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi yang dihadirkan oleh Pak Dono ini juga membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya, terutama ekonomi kelas bawah ya. Jadi yang pemulung-pemulung sampah itu mereka lebih punya motivasi untuk ternyata sampah ini bisa lebih bernilai ekonomis apabila dimanfaatkan dengan baik. Ya, tapi saya lihat di sini juga ada produk yang Pak Dono bawa nih. Ini apa Pak? Kalau ini sebetulnya kita buat sebagai lambang kita kalau Kota Pali ataupun Prabu Mulih kan daerah pertambangan Pak ya. Nah kita buat buat pumping unit namanya untuk pompa minyak. Jadi di sini Bu kita bahan bakunya kita nggak pakai barang yang baru, tapi kita mempergunakan barang-barang bekas. Ya ini salah satunya ini adalah bahan koran. Koran yang kita linting terus kita bentuk. Kita desain, bisa jadi pumping unit. Iya, jadi ini bisa kita lihat nih, ini dari koran, terus dicat ini ya? Di pelitur. Di pelitur. Ya. Ini sangat kreatif sekali, sahabat inovasi. Kemudian ini dari limbah dari batok kelapa ya. Celengan dari batok kelapa. Pak Dono ini tidak pernah kehabisan ide ya Pak ya? Amin, insya Allah. Untuk terus berinovasi, mudah-mudahan nanti kedepannya juga alhamdulillah saat ini sudah mendapat apresiasi juga dari pemerintah kan ya? Kalau
Untuk penghargaan, alhamdulillah Bu, beberapa kali dari pemuda pelopor pengolahan sampah sampai kemarin dari UMKM waktu itu, dari IPKINDO juga ada. Terus yang terakhir kita ikut lomba eksibisi di 2014, itu di Kuwait. Tapi kita hanya menduduki 10 besar, peringkat 10 besar dunia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu negara soalnya. Iya. Ya, tapi dari teknologi pengolahan sampah itu ternyata di dunia itu dengan fermentasi, dengan mempergunakan limbah, bukan limbah masalah, dari nasi, itu di dunia hanya ada 3 Bu. 1 Jerman, 2 Thailand, dan 3 Indonesia. Kita ya. Iya. Kalau kita yang lebih dikenal kalau di daerah kita Bekasem. Fermentasi kayak gitu. Ya, seperti fermentasi seperti itu. Oh, cuma ada 3 ya? Iya. Jadi Pak Dono ini humble orangnya. Jadi bilangnya Pak Dono sampah ya. Dono Tapi sampah, ya. padahal tingkat pengetahuan, pengalamannya sudah sangat jauh di sampai ke luar negeri gitu pengalamannya. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol nih dengan Pak Dono tentang inovasinya karena menarik sekali. Selain memang karena saya tahu saya pernah baca bahwa untuk mengetes bahwa air itu tercemar atau tidak itu dengan memasukkan ikan, betul. Iya, betul. Jadi tidak perlu lab atau apa, kita cukup masukkan ikan, kalau dia bisa hidup ya berarti itu tidak bisa tidak tercemar, gitu airnya. Baik, terima kasih banyak Pak Dono atas waktunya udah datang ke studio kami. Ya, seperti yang kita tahu Pak Dono ini adalah salah satu contoh inovator yang sudah menerapkan jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, kemudian setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi itu harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Seperti yang bisa kita lihat, semua yang diinovasikan oleh Pak Dono ini sudah real ya, betul, real dan sudah mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Amin. Selamat sekali lagi Pak Dono atas prestasi-prestasinya. Kami tunggu prestasi berikutnya, inovasi-inovasi berikutnya. Dan mungkin Pak Dono bisa diundang lagi nih di podcast kita selanjutnya dengan inovasi yang lebih besar lagi dan mungkin sudah lebih berkembang seperti yang ini, nanti mungkin dilaporkan lagi ya Pak ya. Sudah dapat apa gitu ya. Terima kasih banyak Pak Dono. Sama-sama, bertemu lagi dengan podcast kita selanjutnya. One day one innovation, there is no day without innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.